pintar. Alhamdulillah. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah baik. Ada banyak. Jangan banyak lah weh. Bermain. Apa ya? Permainan. Game. Suka game kan kalian? Suka. Game apa? Suka banget game spin kayak gitu ya, yang punya pembelajaran. Kayak slot gitu ya? Suka. Itu bukan kayak pembelajaran. Itu menghabiskan uang. Sudah dia mempraktekkan pembelajaran kuantum yaitu melalui permainan spin. Yang apa ya? Kayak salah satu dari kalian tuh bisa maju untuk memutar spin ini. Nanti kalau ada yang seandainya spin ini berhenti di tanah pun atau di tolong itu, kalian tuh bisa membuat rangkaian kata dari kata-kata yang ada di spin. Oh. Itu tolong foto enggak yang serah aja. YMMA. Mungkin perwakilan dari yang cowok atau cewek sekarang. Oke, ayo. Robin. Sampai putar pencet. Terus buat apa? Buat kata. Ya, Maktabun. berhenti di Mahtabun. Ya. Terserah. Iya, pencet Tangan. Lagu bapaknya. Dah. Yo, kirain pakai lagu. Itu kan Dah. lagu kan nanti di tengahnya. Berhenti di apa? Aku gak apa lah. Mana? Oh, putar lagi dah. Santai. Dah. Sudah. Tepuk tangan. Apa bedanya, Mas? Mbak, masa kayak bisa baca? Kan. Jadi kasih harapan aja biar yang lain langsung bisa baca. Ini salah, bukan. Tangan. Dah. Gaji blok kita doang. Ya terserah dah. Anak-anaknya. Pengen ikut maktab. Oh iya, enggak. Apa punya lu, Din? Gimana, Din? Ayo, dimulai ya. Nah. Duduk lah ya. Ya. Lau anta sa'idun sofik yadaik. Lau anta sa'idun wa qalbuka masrurun. Lau anta sa'idun sofik. Warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Masuk semua ya hari ini ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran sorof. Ada yang tahu sorof itu apa? Tidak. Sorof adalah berubah-ubahnya kalimat untuk tujuan Tentu. Ya, bagus. Bentar ya, saya tulis dulu ya. Video dan bisa Ya, jadi di dalam tasrif kalimat itu ada dua. Satu mutasarrif, dua Gairu mutasarrif. mutasarrif itu artinya bisa menerima tasrif. Jadi kalimat-kalimat yang masuk terhadap mutasarrif itu bisa
tertasrif. Nah, ghairu mutasarrif ini kebalikannya Mutasarrif. Jadi kalimat itu tidak bisa ditasrif. Di sini saya kasihkan ciri-cirinya kalimat-kalimat yang mutasarrif. Jadi ciri-cirinya kalimat mutasarrif itu artinya itu kalau dikasih kata sudah sebelumnya itu cocok. Makan, makan. Sebelumnya dikasih kata sudah, itu cocok apa enggak? Cocok. Sudah makan, cocok ya? Nah, berarti itu mutasarrif. Ciri-cirinya yang ghairu mutasarrif sebaliknya itu artinya itu sebelumnya tidak cocok dikasih kata sudah. Contoh, lampu misalkan, sudah lampu. Cocok enggak? Tidak. Berarti itu ghairu. Ghairu mutasarrif. Saya ulang ya. Kalimat di dalam tasrif ada berapa? 2. Tuh. Mutasarrif. Dua. Ghairu mutasarrif. Tasrif artinya. Yang tidak dikasih. Ghairu mutasarrif artinya. Tidak dikasih. Ya. Udah pintar ya. Jadi definisi tasrif itu kan berubah-ubahnya bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain ya. Bentuk itu di dalam tasrif dinamakan Sigot. Siapa di sini yang tahu sigot di dalam tasrif ada berapa? Tidak tahu. 14. Ada? Salah. Tidak tahu. Ada? Tidak tahu. 11. Di sini sigot-sigot di dalam tasrif saya analogikan dengan satu keluarga. Jadi ada bapak, ada ibu. Bapaknya itu namanya masdar. Ibunya itu darmin. Ya. Nah, Mas Darmin ini punya anak, ada yang cowok, ada yang cewek. Yang cowok itu golongan fi'il ya. Yang cewek itu golongan isim. Nah, anaknya yang cowok ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang pertama namanya fi'il madhi. Yang kedua fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Yang ketiga fi'il amar. Yang keempat fi'il nahi. Nah, terus yang cewek ini yang isim ada 5. Nah, anak yang cewek yang pertama itu namanya isim famil. Terus isim maf'ul. Yang ketiga itu isim zaman. Yang keempat isim makan. Yang terakhir itu isim alat. Jadi kayak gini. Jadi saya analogikan dengan satu keluarga. Bapaknya itu masdar, ibunya masdar mim. Punya anak 9, ada yang cowok, ada yang Cewek. yang cowok ini ada 4, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il nahi. Yang cewek ini yang isim itu ada 5, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat. Ada yang hafal? Hafal? Ayo sebutkan. Bapaknya masdar. Nah, Ibunya masdar. singkat di dalam tasrif itu ada berapa? 2. Bah, Nah, sebutkan.
Kalau masdar mim ini artinya itu kejadian. Contoh, misalkan ada ada sebuah peristiwa makan ya. Makan itu kan suatu kejadian. Nah itu sigotnya berarti masdar atau Masdar mim. Kalau fil madhi itu biasanya bermakna sudah. Fil mudhari itu sedang atau Akan. fil amr itu Perintah. fil nahi itu Larangan. si fa'il itu biasanya ditandai dengan yang. Contoh misalkan jalisun, orang yang duduk. Biasanya kalau kayak gitu berarti sigotnya isim Fa'il. Makmul itu biasanya yang di makulun yang dimakan. Nah, itu biasanya sifatnya isim Maf'ul. Isim zaman itu waktu, makan tempat, isim alat. Alat. Jadi sini paham semua kan? Di sini Paham. saya kasih sebuah pertanyaan ya. Contoh misalkan ada sebuah kejadian itu menulis. Berarti itu sifatnya apa? Masdar. Mas. Masdar. Masuk baik. Dan Jadi saya misalkan ya contoh yang menulis berarti nanti anak-anak menyebutkan sigotnya isim Fa'il. Kalau saya menyebutkan waktu menulis berarti zaman. zaman. Nah, Iya. di sini saya kasih pertanyaan berjalan. Berjalan berarti sigotnya Fi'il. Masdar. Masdar. atau Masdar mim. mim. Kalau saya menyebutkan berjalanlah berarti sigotnya apa? Fi'il amar. Jangan berjalan berarti Nahi. yang akan berjalan. Fi'il mudhari. Ilmu Mudhari. tempat berjalan berarti isim Makan. paham ya? Ini saya tanya satu-satu ya tentang materi yang saya coba dari satu-satu lah kan ketahuan paham apa enggaknya dari Rafiq Biasa. ya, tadi kalimat di dalam tasrif ada berapa? Ada 11. Kalimat di dalam tasrif ada Dua. satu apa? Mutasarrif. Mutasarrif, dua. Mutasarrif artinya apa? Kalimat yang dapat ditasrif, Belum mutasarrif. yang tidak dapat ditasrif. Nah, mutasarrif tadi ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya apa ya ini? Cocok diberi kata Sudah. sudah. Kalau belum mutasarrif ciri-cirinya. Sebaliknya. Nah, sebaliknya gimana sebaliknya? Tidak bisa dimasuki kata-kata sudah. Sigot di dalam tasrif ada berapa? Ada 11. Ikan. Firmati. Dari awal masdar. Bahkan kalau tasrifan dengan awal firmati. Sebabnya dulu Rofi. Enggak tentu. Itu ada dua pendapat. Ada yang berpendapat dari firmati, ada yang Saya berpendapat dari berpendapat dari firmati. Oh iya, boleh. Silahkan. Firmati, ilmu dore, masdar mim, fa'il, maf'ul, filamr, filahi, simalan, simakan, filjaman. Jangan. Terus. Nah, tidak. Kalimat di dalam tasrif ada berapa? Ada 11. Kalimat. Kalimat dalam tasrif ada 2. Satu, Mutasarrif. dua. Biru mutasarrif. Tasrif artinya kan itu kan suatu kejadian. Nah itu sigotnya berarti masdar atau Masdar mim. kalau fil madhi itu biasanya bermakna sudah. Fil mudhari itu sedang atau Akan. fil amr itu Perintah. fil nahi itu Larangan. si fa'il itu biasanya ditandai dengan yang. Contoh misalkan jalisun, orang yang duduk. Biasanya kalau kayak gitu berarti sigotnya isim Fa'il. Makmul itu biasanya yang di makulun yang dimakan. Nah, itu
biasanya sikapnya isim Maf'ul. isim zaman itu waktu, makan tempat, isim alat. Alat. Jadi sini paham semua kan? Di sini Paham. saya kasih sebuah pertanyaan ya. Contoh misalkan ada sebuah kejadian itu menulis. Berarti itu sikapnya apa? Masdar. Mas. Masdar. Masuk baik kau. Dan Jadi saya misalkan ya contoh yang menulis berarti nanti anak-anak menyebutkan sikapnya isim Fa'il. Kalau saya menyebutkan waktu menulis berarti zaman. oh zaman. Nah, iya iya. di sini saya kasih pertanyaan berjalan. Berjalan berarti sikapnya Fi'il. Masdar. Masdar. atau Masdar mim. mim. Kalau saya menyebutkan berjalanlah berarti sikapnya apa? Fi'il amar. Jangan berjalan berarti Nahi. yang akan berjalan. Fi'il mudhari'. Ilmu Mudhari'. tempat berjalan berarti isim Makan. paham ya? Udah. Ini saya tanya satu-satu ya tentang materi yang saya Bisa. coba dari satu-satu lah kan ketahuan paham apa enggaknya. Dari Rafiq Bisa. ya, tadi kalimat di dalam tasrif ada berapa? Ada 11. Kalimat di dalam tasrif ada Dua. dua. Satu apa? Mutasarrif. Mutasarrif. Dua. Mutasarrif artinya apa? Anu kalimat yang dapat ditasrif, Belum mutasarrif. yang tidak dapat ditasrif. Nah, mutasarrif tadi ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya apa ya? Cocok diberi kata Kau sudah. sudah. Kalau belum mutasarrif ciri-cirinya. Debat sebaliknya. Nah, sebaliknya gimana sebaliknya? Tidak apa? Tidak bisa dimasuki kata-kata sudah. Sigot di dalam tasrif ada berapa? Ada 11. Ikan. Penalti. Dari awal masdar. Bahkan kalau tasrifan dari awal penalti. Sebabnya dulu Rofi. Enggak tentu. Itu ada dua pendapat. Ada yang berpendapat dari Firmadi, ada yang Saya berpendapat dari berpendapat dari fi'il madi. Oh iya, boleh. Silahkan. Fi'il madi, fi'il mudhari', masdar, masdar mim, fa'il, maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, simalan, simakan, fi'il zaman. Zaman. Terus. Nah, tidak. Kalimat di dalam tasrif ada berapa? Ada 11. Kalimat. Kalimat dalam tasrif ada 2. Satu, Mutasarrif. dua. Biru mutasarrif. Tasrif artinya. Bisa ditasrif. Biru mutasarrif. Sebaliknya tidak bisa ditasrif. Ciri-cirinya mutasarrif apa? Contoh diberi makna sudah. Biru mutasarrif. Enggak tahu banyak enggak Contoh tahu. diberi makna sudah. Makna dari tasrif apa? Baru. Banyak. Berubah-ubahnya Dari dari satu bentuk. satu bentuk ke bentuk yang lain. Bentuk di dalam tasrif disebut apa? Bentuk di sigot. Sigot. Sigot di dalam tasrif ada berapa? Gelas. Bukan. Masdar mim. Fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar, fi'il nahi. Sim fa'il, sim maf'ul, sim alat, sim zaman, sim makan. Jelas ya. Ya. Jadi itu sikatnya apa? Sim maf'ul. Maf'ul yang bermakna alat, Sim alat. yang bermakna perintah, Amar. makna larangan, Fi'il nahi. yang bermakna sedang atau akan. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Jika saya menyebutkan jangan duduk, berarti sikatnya apa? Fi'il nahi. Fi'il nahi, akan duduk, Fi'il mudhari'. tempat duduk, Makan.
duduk masker. Tempat isim Makan. isim makan. Yang diduduki berarti Yang diduduki. Isim maf'ul. isim maf'ul. Yang duduk. Yang duduk isim fa'il. Sudah paham ya semuanya ya? Sudah. Nanti habis ini Bapak kasih tugas buat dikerjakan di rumah. Dikerjakan, jangan sampai tidak dikerjakan. Ya, Bapak. Ya. Mungkin cukup sekian. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Kurangnya. Semoga mari berdoa bersama. Bismillah.